Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam acara Morning Prayer. Hari ini, Bapak Pendeta Jerdy Stefan akan bersama-sama dengan kita untuk mengupas sebuah tema tentang puasa untuk membujuk Allah. Menarik bukan? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sungguh indah kalau hari ini kita dapat berjumpa dalam sukacita, sehat, dan semangat. Karena Allah kita besar. Mari kita muliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Menyenangkan hatimu dan hidup di dalam kendali-Mu Tuhan, itu yang kami mau dan itu yang kami perlu. Mengalami perjumpaan denganmu dan menikmati kasih anugerah-Mu, itu juga yang kami mau dan yang kami perlu. Mari Tuhan, datanglah dan jenguklah kami. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati setiap anugerah dalam langkah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap jalan yang Engkau izinkan hadir di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan perjalanan batin. Perjalanan batin ini kita perlukan untuk memahami siapa kita dan siapa Allah kita, sehingga kita dapat meneguhkan kita untuk berjalan di dalam kendalinya dan menyenangkan hatinya. Bagaimana caranya? Mazmur 49 ayat 4 mengatakan begini. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Mari ucapkan dan nyanyikan setiap kata dalam lagu ini sambil kita renungkan arti dari setiap kata-kata tersebut. Kita akan masuk dalam perenungan hikmat lagu yang akan kita bawakan, yang akan membawa kita pada sebuah perjumpaan hikmat dan anugerah ilahi. Mari kita mencobanya. Kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kini ku sadari bila
Saudara kekasih Tuhan, jumpa kembali dengan Morning Prayer pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas pagi yang Kau berikan bagi kami. Biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh membawa kami kepada satu pengenalan akan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan oleh sebab itu, tolong kami untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang puasa untuk membujuk Allah. Dan bacaan kita terambil dari kitab Yunus, pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-10. Yang demikianlah. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang senantiasa mendengarkannya, menyimpannya, terlebih suka memberlakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, saudara,
tema puasa untuk membujuk Allah. Dan ini rasanya juga seperti sesuatu yang dilakukan oleh manusia supaya Allah tidak jadi melakukan setiap rancangannya. Nah, apakah demikian pemahaman tentang tema itu? Baiklah, kita akan mencoba memahaminya dengan baik tentang puasa ini. Dan ketika berbicara tentang puasa ini mengingatkan saya pada saat COVID sedang tinggi-tingginya, saudara, dan dalam situasi yang tidak terkendali. Karena pada saat itu banyak penderita yang akhirnya meninggal dan itu terjadi di mana-mana. Lalu kemudian ada seruan agar berpuasa dan memohon pada Tuhan agar pandemi ini dapat berakhir dan negeri kita serta dunia dipulihkan. Mungkin hal-hal demikian juga saudara pernah mendengarkannya, seruan-seruan tersebut di dalam ibadah-ibadah ataupun persekutuan-persekutuan ya yang dilakukan secara online, saudara. Nah, saudara, Rabu kemarin adalah Rabu Abu, saat dimana kita memulai sebuah ritual puasa dalam rangka memasuki masa sengsara. Nah, sebetulnya ibadah puasa ini hampir di semua agama melakukannya, dan itu sudah berjalan selama hampir 2000 tahun. Bahkan agama-agama budaya pun mempunyai tradisi berpuasa ini. Dan tak dapat disangkal bahwa tujuan dan makna puasa yang dilakukan baik oleh agama-agama besar maupun agama-agama budaya mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan pengertian dan tujuan dari ibadah puasa itu berkaitan dengan akidah dan keyakinan dari agama-agama itu tadi. Untuk itulah sebelum kita membahas mengenai puasa itu sendiri, perlu kita mulai membahas ajaran, akidah dan teologi yang mendasarinya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama kita menjumpai banyak sekali ajaran tentang puasa ini. Puasa dalam bahasa Ibrani disebut sebagai sum. Ya, itu sebanding dengan sum dalam bahasa Arab. Kata sum, puasa ini sering digabungkan dengan kata inah nafesi yang artinya merendahkan diri. Itu ada di dalam Imamat 16 ayat 29 dan 31, pasal 27 ayat 27, pasal 23 maksud saya ayat 27. Nah, namun sering juga hanya disebut sebagai tidak makan roti dan tidak minum air. Nah, bentuk dan tujuan daripada puasa itu banyak macamnya. Puasa itu dijalankan oleh umat Israel dalam persiapan untuk perjumpaan mereka dengan Allah. Itu ada di dalam Keluaran 34 ayat 28 dan Ulangan 9 ayat 9 dan beberapa ayat lainnya. Dan puasa dijalankan oleh perorangan kalau mendapat masalah yang berat. Itu ada di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 hingga yang ke-23 atau 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Namun itu juga dilaksanakan oleh seluruh bangsa secara bersama jika mereka menghadapi bahaya peperangan dan penghancuran. Ada di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26 dan 2 Tawarik 20 ayat 3 serta Ester 4 ayat 16. Nah, dan puasa juga dilaksanakan ketika menghadapi hal-hal yang bersifat bencana, seperti pada saat ancaman bencana belalang, itu di Yoel 1 dan 2. Dan puasa juga dilakukan untuk mendapatkan keamanan perjalanan para tawanan ketika mereka kembali ke Yerusalem. Itu tercatat di Esra pasal 8 ayat 21 hingga 23. Dan puasa juga dilakukan dalam kerangka apa? Ya, upacara perdamaian dengan Allah. Itu di Nehemia 9 ayat 1. Dan akhirnya berkaitan dengan upacara-upacara duka cita kematian. 2 Samuel 1 ayat 12.
Dan puasa selalu dilakukan bersama-sama dengan doa. Itu di dalam Yeremia 14 ayat 11 hingga 12 dan Nehemia 1 ayat 4. Nah, saudara, puasa biasanya dilakukan dari pagi dan berakhir pada sore hari. Di Hakim-Hakim 20 ayat 26 salah satunya. Meskipun ada kalanya dilakukan puasa total 3 hari 3 malam. Di dalam Ester 4 ayat 16. Ada satu puasa yang diwajibkan bagi segenap bangsa Israel, yaitu pada saat hari raya perdamaian, Yom Kippur. Itu di dalam Imamat 16 ayat 29 hingga yang ke-31. Saudara, inilah makna-makna puasa yang kita bisa lihat dari dalam Alkitab, dan mungkin itu baru sebagian saja. Tetapi sebetulnya makna puasa yang sesungguhnya itu sebagai perendahan diri di hadapan Allah. Dan seringkali ini menjadi tak dimengerti serta diperdangkal oleh manusia, sehingga dianggap hanya sebagai usaha mencari pahala dari amal kesalehan saja. Para nabi berusaha keras untuk menentang pendangkalan makna puasa ini, saudara. Namun seringkali tak digubris. Nah, pada zaman Yesus, orang-orang ingin lebih mendalam akan keagamaannya, terutama kaum Farisi, menjalankan puasa 2 kali seminggu, yakni Senin Kamis, di dalam Lukas 18 ayat 12. Demikian juga murid-murid Yohanes menjalankan peraturan yang sama. Dalam kekristenan, puasa itu dilakukan berlandaskan Kristus. Inilah puasa Kristen yang harus dilakukan. Namun Yesus sendiri juga memberi keteladanan bagaimana dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Itu bisa kita baca di dalam Matius 4 ayat 2. Yesus juga mengajarkan bahwa pada saat mengusir roh jahat, orang perlu berpuasa dan berdoa. Matius 17 ayat 21. Dan akhirnya kita melihat bahwa sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, sesudah kenaikannya ke surga, para murid Yesus Kristus pada zaman perdana, yaitu Gereja Kristus, melaksanakan puasa ini. Itu di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3. Nah, demikianlah saudara data-data Alkitab mengenai bagaimana puasa itu dilaksanakan. Dan apa yang sudah dimulai dalam masa perjanjian baru itu dilanjutkan secara kesinambungan dalam kehidupan gereja sepanjang abad ini. Nah, di dalam bacaan kita yang sudah kita lakukan bersama di dalam kitab Yunus tadi, memang nampak nyata bahwa Tuhan melalui Yunus mengumumkan hukumannya pada kota Niniwe. Bila mereka yang berada di dalam kota itu tidak segera bertobat, maka kota itu akan ditunggang balikan. Lalu bagaimana kemudian orang-orang tersebut menanggapi akan seruan daripada Yunus yang adalah utusan Allah? Nah, tanggapan mereka orang-orang Niniwe itu dapat kita lihat di dalam Yunus pasal 3 ayat 5 hingga yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dan ketika kabar itu juga tersiar di seluruh kota, maka terdengar juga sampai kepada raja. Raja juga melakukan hal yang demikian. Dia turun dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, lalu diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Dan atas perintah raja juga, maka semua orang memaklumkan semuanya itu. Nah, yang penting ini ada di ayat 9. Di sana dikatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.
Saudara lihat pada ayatnya yang ke-9, seolah-olah ini menjadi satu kunci bahwa tindakan berpuasa itu membujuk Allah, ya, supaya Allah tidak jadi memberikan satu hukuman. Nah, sebetulnya bagaimana kita memahami hal ini, saudara? Saudara ingat apa yang pernah dikatakan Allah pada bagian yang lain di dalam Perjanjian Lama. Terlebih di dalam Yesaya pasalnya yang ke-58 ayat 6 hingga yang ke-10. Ketika kita membaca di sana mengenai bagaimana berpuasa yang dikehendaki Tuhan, yaitu membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, dan diterangkan bahwa bukan kuk yang dikenakan oleh orang lain, melainkan kuk yang engkau kenakan bagi sesamamu. Dan berpuasa juga adalah memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Itu berarti bahwa berpuasa adalah berhenti berlaku tidak adil kepada sesama yang lemah dan tidak berdaya, dan berbuat kebajikan-kebajikan yang konkret supaya orang-orang yang berkekurangan dapat bersukacita. Dan yang ditekankan di sini bukanlah sekedar amal sedekah yang merupakan pertolongan sekadarnya, tetapi berbuat kebajikan secara konkret dan dapat menolong si lemah untuk dapat mengatasi situasinya. Tuhan marah karena mereka yang kuat menindas mereka yang lemah. Dengan berbuat kebajikan yang mengubah situasi, maka umat menunjukkan pertobatan. Ketika umat bertobat, maka akan ada perubahan yang terjadi. Perubahan ini dikemukakan dengan pelbagai ungkapan di dalam Yesaya 58 itu. Di dalam ayat 8 dikatakan, lukamu akan pulih dengan segera, terangmu akan terbit dalam gelap, ayat 10. Engkau akan menjadi segar seperti taman yang diairi dengan baik, atau seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, ayatnya yang ke-11. Nah, saudara, Tuhan marah atau tidak senang adalah suatu alasan teologis dan konkret mengapa Tuhan akan melakukan kota Niniwe yang akan ditunggang balikan. Tentu bukan karena Tuhan tidak adil. Ia selalu adil dalam rencananya dan dalam keputusannya. Namun Tuhan ingin agar kehidupan itu menjadi lebih baik. Oleh karenanya ia mengharapkan pertobatan. Dan cara yang paling baik untuk menunjukkan pertobatan ini adalah dengan berpuasa. Siapapun akan mengakui, saudara, bahwa memeriksa kekurangan-kekurangan diri sendiri merupakan hal yang sulit. Jauh bagi kita lebih mudah mendeteksi kekurangan orang lain daripada diri sendiri. Nah, bagaimana mendeteksi kekurangan-kekurangan atau dosa-dosa diri kita sendiri? Yaitu dengan jalan berpuasa. Suatu himbauan yang sederhana memang, tetapi setidaknya dengan berpuasa itu akan membawa orang pada kesadaran bahwa mungkin ia salah. Nah, saudara, ketika kita beragama dan masalah agama itu bukan hanya soal-soal vertikal saja, tetapi juga adalah masalah horizontal. Hubungan kita dengan Allah, namun juga hubungan kita dengan sesama. Nah, dengan beragama dan melakukan ritual-ritual seperti puasa ini setidaknya juga akan membawa perubahan karakter dan kelakuan terhadap kehidupan manusia. Nah, bila berpuasa membuat manusia sadar dan kembali ke jalan yang benar, kenapa tidak kalau Allah mau mengampuni? Berpuasa bukan untuk mengendalikan Allah, tetapi mengendalikan diri kita sendiri. Puasa hanya menjadi alat untuk menuju kepada kesadaran diri. Meskipun kita berpuasa, tetapi jika tidak ada perubahan karakter dan perilaku manusia, maka tetap saja Tuhan akan menunggang balikan kehidupan manusia. Jadi bukan ritualnya, tetapi kesadaran yang dihasilkan
dari sebuah ritual, yakni kesalehan yang dihasilkan dari ibadah puasa itu. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita memahami makna sebuah puasa. Bahwa puasa itu tidak untuk mengendalikan Tuhan, tetapi sebetulnya untuk mengendalikan diri kita sendiri. Dan ketika kita sadar akan diri kita dan kita bertobat, maka kita beroleh pengampunan yang daripada Tuhan dan Tuhan tidak akan menghukum kita. Oleh sebab itu, biarlah pemahaman ini dapat kita pahami dengan baik, dan ketika kita melakukan ibadah puasa atau berpuasa, terutama dalam kerangka masa-masa sengsara ini, membuat kehidupan kita dipulihkan, membuat kita menjadi lebih baik, lebih saleh, dan punya karakter yang baik dan perilaku yang baik juga. Kalau saudara mau menjalankan puasa, biarlah pemahaman yang sebenarnya ini saudara pahami terlebih dahulu dan membawa satu kehidupan yang seperti Tuhan harapkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih jikalau kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa membawa kami kepada satu penyadaran diri, perubahan akan karakter, perubahan akan perilaku untuk menuju kepada satu kehidupan yang sempurna, kesalehan seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah akan anak-anak Tuhan jikalau di antara mereka ada yang menjalankan puasa di masa-masa Advent ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang semakin sempurna, seperti Bapamu, Bapa yang di sorga, juga adalah sempurna. Dan terima kasih untuk semuanya ini, kami mohon berkat yang daripadamu, dan saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selamanya. Amin.